Jokowi telah melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia Trump tidak memberikan rasa nyaman kepada hati umat Islam. Menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam, membiarkan orang yang non-muslim menghina simbol-simbol agama kita. Ini tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman kepada umat, dan sekarang kalau umat itu bangkit adalah wajar dan benar adanya. Lagi-lagi penghargaan dari organisasi Islam dunia kepada Presiden Jokowi itu menampar muka dan mempermalukan seorang tokoh yang ngakunya cucu Nabi, yaitu Rizik Syihab. Jokowi adalah tokoh perdamaian dunia, dan Jokowi bukan tokoh provokator seperti Rizik Syihab. Katanya Rizik Syihab itu imam besarnya umat Islam, tapi kok tidak diberikan penghargaan seperti Presiden Jokowi? Kok kenapa Rizik Syihab tidak dinobatkan sebagai tokoh berpengaruh dunia? Kenapa itu? Semoga ini bisa dijawab oleh geng Petamburan dan para kadrun. Sebagai warga Indonesia, tentu sudah menjadi kebanggaan tersendiri buat saya terhadap Presiden Jokowi yang dinobatkan sebagai salah satu tokoh muslim ke-13 paling berpengaruh dunia. Dan tidak hanya itu saja, pada tanggal 7 hari Senin kemarin, bulan November tahun 2022, lagi-lagi Presiden Jokowi diberikan penghargaan langsung dari Uni Emirat Arab. Presiden Jokowi mendapat penghargaan perdamaian internasional Al-Hasan bin Ali Award yang diselenggarakan oleh Abu Dhabi Forum for Peace. Dan Hasan bin Ali merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sekali lagi, penghargaan itu diberikan langsung dan ditandatangani oleh cucu baginda Nabi Muhammad, Hasan bin Ali, kepada Presiden Jokowi. Dan penghargaan tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi berkat jasa Presiden Jokowi terhadap perdamaian dunia. Tentu saja semua warga Indonesia, terkhususnya rakyat yang mendukung dan ikut berkontribusi memenangkan Presiden Jokowi dari 2014 sampai 2019 lah yang bangga dengan segala penghormatan dan penghargaan dari dunia internasional kepada Presiden Jokowi. Dan bagi rakyat kadrun dan imigran gelap tentu tidak akan senang dan tidak akan mengakui itu semua, karena kebencian mereka terhadap Presiden Jokowi itu sudah sangat mengakar dalam diri mereka. Lagi-lagi penghargaan dari organisasi Islam dunia kepada Presiden Jokowi itu menampar muka dan mempermalukan seorang tokoh yang ngakunya cucu Nabi, yaitu Rizik Syihab, dan semua kelompok kadal gurun. Bagaimana tidak menampar dan mempermalukan Rizik Syihab? Di Indonesia mereka teriak-teriak dan memfitnah Jokowi anti-Islam. Jokowi mengkriminalisasi ulama, Jokowi anti-agama, dan lain sebagainya. Mereka juga teriak, turunkan Jokowi, lengserkan rezim Jokowi yang kata mereka rezim laknat. Tapi dunia internasional tidak melihat itu. Dunia internasional tidak mengakui dan tidak percaya kalau Jokowi adalah presiden anti-Islam. Tapi yang dunia Islam tahu adalah Jokowi presiden yang merakyat. Jokowi adalah pemimpin berpengaruh dunia. Jokowi adalah tokoh perdamaian dunia. Dan Jokowi bukan tokoh provokator seperti Rizik Syihab. Ini sekaligus mematahkan segala tuduhan dan segala fitnahan dari kelompoknya Rizik Syihab yang baru-baru ini melakukan aksi 4.11 demi menuntut Jokowi mundur dari kursi kepresidenan. Katanya Rizik Syihab itu imam besarnya umat Islam, tapi kok tidak diberikan penghargaan seperti Presiden Jokowi?
Kok kenapa Rizik Syihab tidak dinobatkan sebagai tokoh berpengaruh dunia? Kenapa itu? Semoga ini bisa dijawab oleh geng Petamburan dan para kadrun. Tapi ada teman saya yang bilang ke saya begini, Rizik Syihab dan gerombolannya itu tidak masuk dalam kategori 500 tokoh muslim berpengaruh dunia seperti halnya Presiden Jokowi. Tapi Rizik Syihab masuk ke dalam 500 tokoh teroris dunia dan sebagai tokoh yang mendukung gerakan ISIS. Selain itu, Rizik Syihab memang layak menerima penghargaan sebagai tokoh provokator Indonesia. Jadi untuk kadal gurun se-Indonesia, tidak usah kalian memuji Rizik Syihab dan menjadi penjilat Petamburan. Rizik Syihab itu cucu Nabi palsu, karena cucu Nabi Muhammad yang asli itu yang kemarin berikan penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai tokoh perdamaian dunia. Gelar Habib dan menyematkan dirinya sebagai cucu Nabi itu sebenarnya hanya untuk membodohi orang Indonesia, supaya Rizik mendapat tempat di hati sebagian umat Islam Indonesia, dan supaya dirinya juga mendapat pengakuan dari masyarakat Indonesia sebagai tokoh muslim berpengaruh. Padahal faktanya tidak begitu. Rizik Syihab dan sejumlah tokoh Wahabi Indonesia andaikan tinggal di Arab Saudi, lalu ceramah mereka itu tidak baik, dan pimpin demo menuntut Raja Salman turun tahta, atau demo putra mahkota kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman atas segala kebijakan yang telah membuat Arab Saudi menjadi negara liberal, maka percayalah, Rizik Syihab dan gerombolannya itu langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan bisa jadi kepala mereka langsung dipenggal. Jadi tidaklah mengherankan mengapa banyak sekali imigran Wahabi datang ke Indonesia dan menyebarkan paham Wahabisme mereka di Indonesia. Itu karena kalau mereka lakukan di Arab, maka langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan di sana mereka tidak bisa berteriak-teriak kalau ulama dikriminalisasi. Di sana mereka tidak bisa teriak Arab Saudi anti ulama, anti Islam, seperti halnya yang mereka lakukan di Indonesia. Nah pemirsa, mari kita lihat bersama pemberian penghargaan bergengsi dari Imam Hassan bin Ali dari Uni Emirat Arab kepada Presiden Joko Widodo berikut ini. Bapak Presiden baru saja menerima Sekjen Abu Dhabi Peace Forum, Dr. Mahfud bin Abdullah bin Bayah, dan juga Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia dan delegasi. Pada intinya adalah beliau, Dr. Mahfud bin Abdullah, menegaskan kembali mengenai award yang telah dianugerahkan kepada Bapak Presiden, yaitu penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hassan bin Ali atau Imam Hassan bin Ali International Peace Award 2020. Jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Mahfud bin Abdullah bahwa ini adalah award yang sangat bergengsi, menjunjung nama Imam Hassan bin Ali, itu adalah tadi ditegaskan grandson atau cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus bagi masyarakat Indonesia merupakan penghargaan ya, yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, yang telah Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia. Apalagi tadi juga disampaikan oleh Mahfud bin Abdullah bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai macam krisis, ada perang, kemudian ada krisis pangan, ada krisis energi, bukan hanya orang tidak mampu membeli, bahkan ketersediaannya pun menjadi langka di banyak belahan di dunia.
Oleh karena itu, kalau kita bisa menyelesaikan ini, berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia. Itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Mahfud mengenai penghargaan ini. Sekali lagi, Pak Presiden tentu saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini dan sekaligus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semuanya untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Terima kasih. Pak, yang tadi diberikan itu plakatnya Pak, yang tadi diserahkan kepada Bapak? Yang diserahkan itu, iya. Jadi itu kan ada plakatnya. Kemarin secara seremoninya kan sudah disampaikan oleh Pak Wapres di Abu Dhabi. Pak, ini nanti akan memperkuat komitmen Presiden karena masalah intoleransi kan masih ada ya Pak ya di Indonesia ya Pak ya. Apakah penghargaan ini akan memperkuat komitmen Presiden? Ya, tentu saja ini kan menegaskan kembali bahwa banyak perihal perdamaian ya, yang harus ditegakkan dan juga ini akan memberikan kontribusi besar untuk dunia. Good morning, everybody. I was honored today to meet the president, and not any president, the president of Indonesia, the president that all the world looking forward for this next week for G20. The president 1 year ago started searching for someone to deserve the award of Al-Hassan ibn Ali, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, grandson, for reconciliation between a group of Muslims. And we're here today to deliver the Imam Hassan ibn Ali International Prize, Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace, including Indonesian contribution to spreading peace internationally, was considering the values of coexistence locally in Indonesia with its religion and multicultural diversity. We're asking Allah to bless His effort and the path of peace and tolerance. As we know, humanity today, in fighting to survive, which might lead into an annihilation, we have great hope that this country, under the leadership of this wise president, we will lead a global initiative that ended the fear and the unknown darkness and the frightening future. We have hope for a future in which humanity cooperating to survive, which leads to survival. Thank you so much and have a nice day.